Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, para karyawan dan karyawati, para pegawai, selamat jumpa lagi dengan saya Suyitno Irmin. Pada kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana membangun motivasi melalui reward and punishment. Banyak model, banyak jenis untuk memotivasi, tapi kali ini saya mau membahas bagaimana membangun motivasi melalui reward and punishment, di mana letak kelebihan dari sistem ini maupun kelemahannya. Sehingga dengan membahas atau memberikan satu pemahaman tentang reward and punishment, maka kita sendiri nanti akan bisa menggerakkan motivasi kita, apakah dengan cara reward and punishment atau dengan cara-cara yang lain. Ya, reward atau penghargaan, ya, memotivasi dengan cara memberikan reward atau penghargaan. Jadi orang akan termotivasi karena mengharapkan adanya reward. Reward tersebut antara lain kalau di tempat kerja yaitu tentu tambahan gaji, bonus, pangkat, jabatan, hadiah, tanda jasa, pujian, dan lain sebagainya. Sementara yang namanya punishment atau sanksi, yaitu orang akan termotivasi ya, karena adanya punishment atau sanksi, adanya rasa takut terkena sanksi. Sanksi atau punishment tersebut bisa berupa ancaman di PHK, diturunkan pangkatnya, dilengser dari jabatannya, dikotak, dimutasi ke tempat yang tidak enak, dipotong gajinya, dihukum, atau diintimidasi. Sisi positif dari sistem reward and punishment. Motivasi karena reward and punishment itu akan muncul seketika atau dalam waktu dekat, dia akan langsung muncul ya, karena adanya keinginan untuk mendapatkan reward atau mungkin takut karena punishment. Orang akan berusaha sekuat tenaga dan memaksimalkan untuk mendapatkan reward tadi dan menghindari punishment. Hasil dari sistem ini memang luar biasa, bisa naik secara drastis ya, dan segera akan bisa kita rasakan ya. Umpamanya saja kalau target tercapai maka kita akan memberikan bonus luar biasa, tetapi jika tidak tercapai akan mendapatkan punishment. Jadi orang akan segera melakukan pekerjaan ya, akan maksimalkan potensi yang ada karena adanya reward and punishment tadi. Kemudian kalau kita melihat sisi negatif dari sistem reward and punishment ya, intensitas motivasi itu akan sangat fluktuatif ya. Hari ini bisa naik, besok bisa turun, naik luar biasa, turunnya juga luar biasa, tergantung ada tidaknya reward and punishment itu. Akan membuat para karyawan itu kecewa dan frustasi berat jika implementasi reward and punishment tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga justru yang terjadi adalah kontraproduktif. Bisa jadi untuk mendapatkan reward and punishment, orang atau menghindari punishment itu, orang akan menggunakan segala cara. Bagaimana caranya?
supaya bisa mendapatkan reward dan juga menghindari dari adanya punishment. Itu mungkin sisi negatifnya ya. Jadi terjadi fluktuatif ya, motivasi itu naik turun sesuai dengan ada tidaknya reward tadi itu. Kemudian sistem reward and punishment ini akan efektif pada kondisi di mana aturan dijalankan secara konsisten dan konsekuen, di mana hasil kerja tiap orang dapat diukur dengan jelas dan objektif ya, secara kuantitatif bisa diukur hasil kerja itu ya. Kemudian di mana para pemimpinnya bisa menjadi panutan dan berusaha untuk berbuat seadil-adilnya. Jadi kesimpulannya bahwa sistem reward and punishment ini luar biasa, bisa meningkatkan motivasi itu secara mendadak, sesegera mungkin, dan peningkatan itu luar biasa ya. Tetapi ya juga bisa menyebabkan orang itu bisa turun drastis motivasinya karena ketidaktepatan di dalam pelaksanaannya. Terus kemudian kalau satu perusahaan tidak melakukan sistem reward and punishment, maka orangnya akan slow down semua. Jadi hati-hati. Dan juga bagi kita sendiri sebagai karyawan itu seharusnya berpikir ya, apakah kita ini atau motivasi kita ini hanya muncul karena adanya reward atau muncul karena adanya ketakutan ya. Dan sistem ini bukan tidak baik, bahkan sekarang banyak dikembangkan di perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan maju untuk menggunakan sistem reward and punishment. Tetapi ini memang sangat berisiko ya, karena terjadinya fluktuatif. Oleh karena itu baik perusahaan ya atau kita sendiri sebagai karyawan perlu memikirkan apakah untuk membangkitkan motivasi kerja kita ini kita mengikuti ya atau sistem reward and punishment ini tadi ya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipakai untuk pertimbangan untuk membangkitkan motivasi kerja kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.